Teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Kali ini kita akan ngebahas tentang BYD Atto 3. Yes. Jadi ini secara varian berada di tengah ya? Ya, dia di tengah line up-nya BYD di Indonesia. Ya. Di bawahnya ada Dolphin, di atasnya ada Seal. Oke. Dan dia tentu punya segenap kelebihan, teman-teman. Yang pertama adalah bentuknya memang SUV looks ya. SUV looks, crossover ya. Ya. Dan dia lebih tampilnya itu simple dan aerodinamis ya kalau dilihat dari luar. Kalau di pasar, teman-teman, dia akan berhadapan dengan Chery Moda E5, lalu kemudian dia juga beradu dengan Kona ya. Kona elektrik ya. nantinya. Dan sekarang kita pengen ulas kira-kira tampilannya, rasa berkendaranya, build quality-nya seperti apa. Ya. Dan sekarang kita mulai dari tampilannya dulu, dan BYD Atto 3 itu menjadi satu-satunya pilihan teman-teman buat yang cari BYD berkesan SUV. Dan ini bisa kelihatan dari eksteriornya, ini terlihat simple ya. Lampunya udah LED dan ada aksen birunya di dalam. Dan itu ini di depannya grillnya itu benar-benar rata ya, kecuali air damnya itu bolong. Tapi ini lihat, ini keren banget di bagian sampingnya. Lalu kalau kita ke samping teman-teman, peleknya ini ada bagian yang plastik ya, tapi kebanyakan itu udah alloy. Bagus. Dan ini di spionnya ini ada NFC teman-teman. Jadi kuncinya itu ada yang bentuknya seperti kartu. Jadi kita tinggal tap aja, lalu kita bisa masuk. Ini jangan lupa charging port. Ini Type 2 CCS2. Jadi bukan GBT seperti di Wuling ya. Nah, teman-teman, yang perlu saya sampaikan juga adalah ini presisi nih, teman-teman. Gap-gapnya itu lumayan tuh. Jadi saya sulit mencari ada perbedaan gap gitu ya. Ada yang miring, ada yang enggak gitu. Misalnya nggak ada di sini. Jadi secara build quality dari eksteriornya itu oke. Lalu kemudian saya juga suka ada roof railnya, tapi ini belum ada tulisan ini roof railnya hanya dekorasi atau bukan. Artinya kita bisa berasumsi bahwa ini fungsional gitu. Soal desain mungkin itu soal selera ya. Tapi memang ini arahnya ke urban sih. Iya. SUV urban. Dan bannya, teman-teman, bannya gede nih. Ukurannya 235, 50 18. Continental Eco Contact. Lebarnya 235, teman-teman. Artinya ya kita bisa expect dia punya grip yang bagus, dan 18 sebenarnya itu udah inci yang lebar kan, tapi karena rasionya 50 gitu ya masih kelihatan profil tebel. Cuma yang pasti secara overall diameter dan tapak ini roda yang sangat besar. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya Atto 3 teman-teman, dan ini kelihatan kesan futuristis sportinya. Dilihat dari dashboardnya nih, warna navy dan ada paduan warna putih dan juga warna grey gitu ya. Lalu di pintunya ini unik banget. Kita buka pintu begini, dinaikin ke atas. Dan keunikan tersebut nggak cuma dari pintunya yang dibuka seperti ini, tapi juga di bawahnya ada kayak senar gitar. Memang banyak sekali quirks di sini ya. Dan ini head unitnya dalam mode horizontal, dan itu bisa divertikalkan dengan sentuhan tombol, which is very cool dan very quirky. Dan juga nih joknya udah bucket seats ya, sporty gitu. Dan ada piping merahnya, dan ini warnanya navy, hitam sedikit, dan juga warna putih. Ada juga pilihannya warna hitam tengahnya. Keren sih Atto 3. Oh iya, nggak lupa atasnya ini ada panoramic sunroof, sudah standar. Sudah gitu ada juga wireless charger, dan tadi saya sebut ada NFC di luar, nih kartunya buat kunci. Gimana? Keren nggak Atto 3? Sebelum tutup pintu, teman-teman, nih saya pengen nunjukin nih soal build quality. Ini beberapa komponennya. Jadi memang panelnya tebal. Artinya ya itu dia, kita memang dari tadi amazed soal build quality-nya.
Lalu kemudian soal jarak tempuh, range. Ini arena test drive teman-teman. Dari tadi kita nggak melihat ada mobil yang lagi nggak dipakai, itu diisi dayanya. Nggak ada yang lagi diisi daya kan. Ya. Dan ketika kita tanya sama tim panitianya, mereka bilang bahwa ini udah diisi kok mas malam. Sehingga kita bisa ngebayangin betapa mereka sangat percaya diri dengan range-nya dan itu bisa mengikis range anxiety. Berapa sih Han klaimnya? Jadi kalau di Atto 3 itu ada dua pilihannya, 410 km dan juga 480 km sesuai net sih. Dan itu mestinya cukup untuk sebuah EV yang dipakai harian. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di dalam Atto 3. Atto 3. Ini kita dengan Mbak Farah mendampingi dari BYD-nya. Bacanya Atto atau Eto, Mbak? Atto 3. Oke. Oh, Atto 3. Kesan pertama tentu ini yang penting adalah impresinya itu ini Han. Ternyata build quality-nya oke. Iya, build quality-nya oke. Dan dari segi sentuhan gitu ya, dari gap-gapnya itu bagus banget. Lalu kemudian material yang digunakan pun juga oke. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami tentang apa itu mobil Cina. Iya. Ya kita tahu lah bahwa mobil Cina sekarang banyak yang progresnya bagus gitu ya. Tapi nggak semuanya itu bagus banget. Dan ini di luar dari ekspektasi sih, means positif gitu ya. Ini yang ada di bagus banget itu. Dan kalau dari segi desain ya, desain memang menarik dalam arti unik, nggak seperti kebanyakan mobil-mobil yang ada di Indonesia sekarang. Bahkan termasuk door trimnya. Ini langsung kita jalan aja. Oke. D. Sennya di kanan nih, bukan di kiri. Sennya di kanan. Termasuk kayak kompartemen terbuka di door trim teman-teman, ini menggunakan senar yang seperti gitar. Lalu kemudian tuas operasional untuk buka pintu pun juga dengan bentuk yang unik gitu. Jadi ya yang pasti impresi pertama dari BYD atau BYD? BYD. Dari BYD pertama yang kita tes, yang saya tes teman-teman, adalah build quality-nya oke. Ekspektasi untuk kualitas buatannya itu bagus. Ini speknya gimana Han? Nah, di BYD Atto 3 dia menggunakan satu motor listrik penggerak roda depan bertenaga 150 kW atau 201 dk, 201 dk dengan torsi itu di 310 Nm. Gila 300. Tapi 300-an untuk sebuah mobil seukuran ini teman-teman, itu menurut saya sih oke ya. Iya. Dan buat perspektif aja, Atto 3 ini berhadapan dengan Chery Omoda E5. Ya, Omoda E5. Kemarin Aris baru nyoba tuh Han. Iya. Lalu ada nanti Kona Electric mungkin ya, yang bakal diproduksi di Indonesia. Iya. Udah ada dulu sebelumnya. Udah ada, cuma tapi sekarang yang lokal. Yang baru. Iya. Yang baru. Lalu apalagi ya? Banyak banget kayaknya tuh. ZS EV? ZS ya. Dan Bingo sebenarnya itu sama bukan Dolphin. ukuran ini, bukan segmen yang sama ya. Iya, bukan yang sama karena dia lebih kecil kan. Please fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. Oh, Mbak Farah nih. Gara-gara Mbak Farah nih ntar kita diperingati sama dia. Bercanda Mbak. Tapi ini kita ketemu jalur yang kondusif nggak ya? Karena torsi 300-an Nm dengan horsepower 200-an sih menurut kita sangat perspektif. Wow, perspektif banget. Iya. Semua digerakkan ke roda depan, artinya ini bukan soal manuver-manuver aja sih, tapi soal kepraktisan juga. Karena kalau sudah gerak roda depan, berarti ruang di belakang itu bisa legahan. Di ruang di sini juga lega. Dan memang nih mobil listrik tuh selalu kayak gini nih, kecenderungannya diem di luar karena nggak ada suara mesin, tapi berisik di dalam karena banyak notifikasi suara kan. Tang ting tung. Cuma ini quiet banget sih kalau dari penggeraknya kan. Kalau beberapa mobil listrik kan karena ada suaranya, dan suaranya itu kadang sampai masuk ke dalam. Ingat tuh di Neta kan ada suara brrrr gitu ya, tapi ini halus banget gitu ya. Iya. Dan apa ya, bunyi ininya Han, kayak dentuman bodinya ketika berinteraksi dengan jalan jelek. Terus ayunan suspensinya,
hingga pemilihan bannya yang bisa mengurangi suara gitu ya, road noise gitu, menurut gue sih oke nih Han. Iya, ini oke banget sih. Tenang gitu. Wih. Tarikannya wah mantap banget. Kalau fitur bagus teman-teman. Dia termasuk salah satu mobil terlengkap di kelasnya. Betul. Dia ada apa aja nih Han? Tadi dari layar bisa diputar-putar. Iya. Dan itu di dalam layar itu banyak sekali pengaturan. Ada pengaturan ADAS, ADAS-nya udah lengkap banget. Ada adaptive cruise control segala macam. Lalu di sini ada kamera 360, ada apa lagi ini? Ada drive mode juga. Iya. Lalu bahkan termasuk ini Han, bahkan termasuk layar ini nih, yang besar ini. Kita tahu bahwa ada pabrikan kayak Tesla gitu yang orientasinya tegak kan. Iya, Lalu tegak. kemudian kayak Wuling enggak Neta V juga tegak. Neta V juga tegak, dan Wuling Almas pun juga tegak kan. Tegak. Tapi ada juga yang lebih pengen mendatar kan, horizontal. Dan ini dia memberikan pilihannya itu bisa di rotate orientasinya. Gitu. Wow. Tapi ya kalau untuk ngetes fitur ininya kan, ADAS-nya butuh tes lengkap. Cuma dari impresi di sini sih kita lumayan terkesan dengan keheningannya, dengan kualitas pengendaraannya, dan solid ya rasanya. Tapi memang kebanyakan mobil listrik secara global itu output tenaga dan torsinya luar biasa sih. Betul. Dan bahkan yang mobil sekecil ini bisa dapat tenaga yang instan ketika digas gitu ya. Iya. Dan itu rasanya enak banget. Iya, betul. Teman-teman, ini saya barusan ngerasain handlingnya. Jelas ini bukan representatif untuk menunjukkan kemampuannya bermanuver secara utuh gitu ya, karena tempatnya terbatas. Tapi ini lumayan agile nih Han. Wow, ini kerasa nih, ajek gitu ya. Iya. Tapi bisa jadi karena dia enak buat bermanuver, bisa jadi keras nih kalau lewat jalan jelek nih, jadi nggak enak. Mungkin kita harus tes lengkap kali ya soal bantingannya. Karena memang begitu kan teman-teman, logisnya adalah biasanya kalau enak buat bermanuver, nggak enak ketika lewat jalan jelek karena suspensinya kan terpaksa dibikin kaku kan. Iya. Ini bisa jadi nggak nyaman kalau lewat jalan jelek karena dia secekatan ini. Tapi ya lihat nanti deh. Tapi enak banget nih. Ini ada mode berkendara nggak? Yang Ada. Oh, oke. Ada sport normal itu ya. Kita coba ya. Teman-teman, tadi itu yang di normal, sekarang kita coba yang di eco dulu. Sesmooth Paling apa. irit. Tetap enak sih ya. Tetap enak ya. Wow, Kita coba yang di sport ya. sport. Pegangan. Oke lah. Untuk first impression ya, untuk kesan pertama, dia bisa memberikan nilai positif lah. Teman-teman, kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Ya. So far kita terkesan dengan build quality jelas, kemudian rasa berkendaranya tadi menyenangkan, Iya. termasuk soal tenaga yang jauh dari underpower itu enak Wow. banget. Lalu kemudian kita juga terkesan sama fiturnya lengkap meskipun kita nggak ngetes semuanya secara utuh karena lahannya pun terbatas. Iya. Tapi yang pasti dari range udah bagus, dengan jarak tempuh yang bagus pasti akan memberikan ketenangan. Tinggal Iya. pertanyaan terbesarnya adalah soal harga. Ya harganya Akan berapa? dipatok berapa oleh BYD untuk Atto 3 dan teman-teman yang lain, Iya. juga Dolphin. Cuma kita butuh ini kali ya, masukan dari teman-teman atau mungkin saran kira-kira berapa harga yang pas untuk Atto 3 ini. Atau cocoknya berapa sih? Karena dia berhadapan dengan apa aja kan sekali lagi? Omoda 5 EV Ya. atau Omoda i5 ya, Omoda Ya. i5. Lalu ada Kona Electric nantinya. Lalu ada juga MG ZS EV. Ya. Nah, itu kan udah di 450 jutaan tuh ya. Di sekitar segitulah. Ya. 400 jutaan. Tulis di kolom komentar teman-teman biar nanti teman-teman dari BYD melihat dan ngeset harga yang menyenangkan. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.